Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 15:49 Antam sudah RUPS ya guys dan dia memutuskan untuk membagikan 128 per lembar yang artinya yieldnya itu 8,2%. Ini sebenarnya nggak terlalu jelek tapi nggak terlalu istimewa. DPR-nya 100%. DPR-nya 100% ini laba bersih tahun 2023 dibagikan semua. Nah, sekarang harganya di angka 1.550. Nah, pada video ini gini guys. Kita akan membahas kenapa Antam pada tahun 2024 kuartal satunya jelek. Ini kita bedah pelan-pelan laporan keuangannya ya. Pada pendapatannya guys, nih di pendapatannya, dia tahun 2023 itu mendapatkan 11 triliun di kuartal satu. Sekarang 86 triliun. Turunnya ini sekitar ya 2 triliunan lah. Nah, kalau kita bedah di laporan keuangannya ini tercatat bahwa sebenarnya penjualan emasnya naik, tadinya 7 triliun, kemudian jadi 7,6 triliun. Ya, namun penjualan biji nikelnya yang tadinya 2,9 triliun sekarang tinggal 534 miliar. Kemudian penjualan ferronikelnya yang tadinya 1,2 triliun menjadi 18 miliar. Nah, kalau kita lihat lagi di sini di bagian ekspor kepada pihak berelasi pada tahun 2023 di kuartal satu penjualannya itu 1,2 triliun. Sekarang nol. Nah, artinya kan kalau misalkan ini ada hasilnya, ini bisa menjadi 9,8 triliunan lah. Itu yang menyebabkan, salah satu hal yang menyebabkan kenapa kuartal satu Antam itu turunnya turun drastis dan EPS-nya hanya 10 saja. Nah, sekarang prospeknya bagaimana? Antam ini memang banyak proyeknya. Proyek smelter bersama dengan ini ya, SGAR ya, bersama dengan Inalum. Antam memiliki 40%. Jadi ini adalah perusahaan patungan. Ventura bersama, perusahaan bersama yang dibentuk oleh Antam dan Inalum. Dan proyeknya baru berjalan 80% pada tahun 2023 di tanggal 31 Desember. Selain itu juga ada proyek pembangunan pabrik ferronikel, kemudian ada proyek hilirisasi industri kendaraan listrik. Jadi memang yang sempat ramai kemarin itu di tahun 2023 akhir, Antam itu punya anak perusahaan yang namanya PT SDA. SDA ini dilepas. Tadinya Antam memiliki 100% kepemilikan, kemudian dilepas kepada Hong Kong CBL ya, sehingga Antam ini masih memiliki 51% menjadi 51%. Ini Hong Kong CBL ini jadi punya 49% melalui anak usahanya. Nah, itu hanya sedikit bagian ya, sedikit proses di mana nanti si Antam bersama Hong Kong CBL ini keduanya melalui anak usahanya ya. Jadi Anthem punya anak usaha, Hong Kong CBL juga punya anak usaha. Nanti akan membangun ini guys. Nih, proyek hydro ini nih guys. Nah, ini yang sempat ramai di tahun 2023 lalu nih. HPAL JVCO, proyek hidrometalurgi. Hidrometalurgi ya, apa nih? HPAL ya, HPAL JFCO. Nah, jadi, Antam itu memang banyak proyek dan sebagian besar proyeknya, proyek-proyek strategisnya itu belum terlalu menghasilkan ya. Kalau memang menghasilkan belum 100% menghasilkan lah. Kemudian memang ada juga larangan-larangan mineral, hasil tambang, hasil bumi ya yang bisa dihilirisasi. Makanya kemarin di debat calon presiden dan calon wakil presiden itu sempat ramai. Banyak yang mengatakan hilirisasi, hilirisasi. Nah, Antam ini salah satu perusahaan yang terkena imbasnya dari kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan hilirisasi bahan tambang kayak biji nikel, kemudian nanti bisa digunakan untuk kendaraan listrik ya. Ya akhirnya tadi hasilnya tadi tuh yang di catatan nomor 28 penjualan ekspornya ini tidak ada dan itu mengganggu dan menurunkan pendapatan Antam itu sendiri. Nah, sekarang kan balik lagi ke Antam. Bang, kalau misalkan begitu baiknya masuk ketika sebelum Kumdet
berarti ngambil dividennya ya. Apa nanti aja masuknya ketika proyek-proyek strategis nasionalnya ya, strategis nasionalnya berjalan. Nah, kalau gue pribadi guys, gue lebih baik masuk ketika proyek-proyek strategis nasionalnya sudah menghasilkan dan sudah kelihatan nanti di update laporan keuangan selanjutnya. Antam saat ini dihargai 1.500 ya. Dengan melihat EPS kuartal satu yang turun, harusnya Antam ini masih bisa lebih turun, guys. Harusnya. Dia masih ada di angka segini karena si RUPS memutuskan membagikan 8,2 dividen yield. 8,2 itu angka yang luar biasa, makanya saham Antam masih bertahan di angka segini. Nah itu guys. Cuman nggak ada yang bisa memastikan nanti Q2-nya Antam bagaimana, Q3 Antam bagaimana, Q4 Antam bagaimana. Ya harapannya sih bagus ya. Sekali lagi gue nggak bisa memastikan. Tapi kalau gue pribadi ya gue mungkin akan menunggu sampai sahamnya Antam menyesuaikan dengan kinerjanya. Kita belum tahu kinerja kuartal 2 dan kuartal 3 bagaimana, terutama kuartal 2. Lah kalau kuartal 2 nanti bisa jelek juga, artinya nggak kayak tahun 2022 gitu ya, yang bisa mencapai 50 gitu ya. Ya sahamnya akan menyesuaikan, dia bisa turun lagi. Atau nanti bisa di angka 1.400, bisa di angka 1.300. Kalau sampai dia di bawah angka 1.000 sih enggak ya. Nah, ketika saat itulah kita nanti mengupdate kembali bagaimana hasil-hasil dari proyek strategis nasional si Antam. Apakah sudah menghasilkan dan kan yang kita lihat ini guys, pendapatannya ini guys. Apakah nanti berimpact kepada pendapatannya, kepada penjualannya? Kalau misalkan udah bagus, baru saat itulah masuk. Kalau gue sih pribadi begitu guys ya. Jadi terlalu memaksakan ketika kita harus mendapatkan 8,2% dividen yield. Sudah begitu dividen payout rasionya 100%. Kalau gue sih lebih suka coba melirik saham lain dahulu sambil melihat bagaimana sih nanti update dari proyek-proyek Antam ini. Karena memang Antam ini lagi banyak proyek guys, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.